Salam sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara-saudari kembali pada hari ini dalam pelayanan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKE Purcahu. Dan hari ini firman Tuhan bagi kita diambil dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu lah yang menguatkan kami, bukan perkataan manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memahami firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu pada hari ini meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami, bahkan pengharapan kami di dalam Engkau. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik, dengan tidak bercacat celah sesuai dengan tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu hari ini kiranya dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10 demikian. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatannya yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Salam Bapak dan Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Tidak hanya tantangan secara jasmani melalui kesulitan ekonomi dan juga berbagai macam gangguan lain, baik itu kesehatan dan juga masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga hidup di tengah berbagai pengajaran yang tampaknya benar, tetapi bisa saja hal itu membawa kepada kebinasaan. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Petrus kepada jemaat dalam suratnya yang kedua ini. Ia mengingatkan bahwa di antara umat Allah, di antara orang-orang benar akan ada muncul guru-guru palsu yang dengan pengajaran-pengajarannya membawa orang kepada kebinasaan. Tetapi tentu saja pengajaran-pengajaran itu dibungkus dengan sesuatu yang baik, sedemikian rupa sehingga tampak itu adalah suatu kebenaran, sebenarnya itu adalah kepalsuan dan kesesatan yang akan berujung pada kebinasaan. Nah, apa saja ciri-cirinya ajaran yang demikian? Hari ini melalui suratnya, Petrus menunjukkan bahwa setidaknya ada 3 hal yang bisa menjadi cirinya bahwa ajaran tersebut walaupun tampaknya baik,
tampaknya menguntungkan, tetapi sesungguhnya itu adalah ajaran sesat. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan di ayat yang pertama, ajaran itu adalah pengajaran yang sesat dan ciri utamanya adalah menyangkal penguasa, menyangkal Kristus dalam hal ini. Nah, jika saudara mendapati ajaran-ajaran demikian, maka sudah pasti, walaupun itu tampak baik, tampak saleh, dan seterusnya, itu adalah ajaran yang menyesatkan. Karena satu-satunya ajaran yang benar adalah mengarahkan orang untuk hidup mengikut Kristus dan belajar serupa dengan Kristus. Karena murid yang baik akan berusaha sama seperti gurunya. Demikianlah orang-orang yang benar akan berusaha menselaraskan hidupnya seperti Kristus yang mengajarkan tentang kebenaran, kasih, damai sejahtera. Yang kedua, orang-orang dengan pengajaran sesat itu akan dikuasai oleh nafsu, dan itu oleh hawa nafsu, dan itu ditulis dalam ayat yang kedua. Bagaimana hawa nafsu kekuasaan ingin menguasai, ingin kemudian memisah-misahkan, dan ingin kemudian memuaskan dirinya dengan apa yang ia lakukan. Itu adalah salah satu ciri dari guru-guru palsu memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang ketiga, mereka akan tertarik pada keuntungan pribadi, lebih kepada orientasinya kepada profit. Jadi pengajaran-pengajaran yang demikian akan selalu diorientasikan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa mengamankan kedudukannya, kemudian pokoknya dalam banyak hal, aturan-aturan, ajaran-ajaran agama itu akan dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan kepada si pengajar guru-guru palsu tersebut. Apabila kita menjumpai ciri-ciri seperti ini di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, maka sudah pastilah maka akan mengarah kepada apa yang Petrus sebut sebagai guru-guru dan nabi-nabi palsu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, bahwa hal-hal yang demikian akan mendapatkan upahnya sendiri di hari penghakiman. Petrus mengingatkan bahwa manusia yang mudah goyah, yang tidak ikut kebenaran firman Tuhan akan mengikuti ajaran-ajaran seperti ini. Karena terombang-ambing, tidak tahu dengan kebenaran. Tetapi orang-orang yang berusaha mencari kebenaran, membaca firman Tuhan, hidup saleh, akan diselamatkan Tuhan dengan kuasanya. Ayat yang ke-9 tadi berkata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang dari pencobaan, begitu. Jadi orang-orang percaya jangan takut, lakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan petunjuk apa yang diceritakan dalam Alkitab. Apa yang kita baca di dalam Alkitab itulah panduan utama sebagai orang-orang percaya. Dan jika menyimpang dari hal itu, maka sudah pasti kita mengikuti jalan yang salah. Nah, siapapun yang mengajar, siapapun yang memberikan pengajaran, lihat dari buahnya, lihat dari si pengajarnya. Apa yang ia lakukan, apa orientasinya dan motivasinya. Kita akan menemukan apakah dia mengajar seperti yang Kristus ajarkan, atau dia adalah pemberi ajaran yang sesat. Nah, saya kira kita sebagai orang-orang percaya yang mau belajar, mau bertumbuh dalam iman dan pengharapan akan dapat mengatasi, memilih-memilah di dalam kita mengikuti satu pengajaran. Dan firman Tuhan hari ini kiranya memberikan kita gambaran yang menguatkan kita, bahwa kita harus hidup sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab. Oleh karena itu kita harus sering membaca Alkitab, menjadikan membaca Alkitab sebagai kebiasaan pribadi kita, sebagai habit kita, yang kita ajarkan terus di dalam keluarga kita. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai pengajaran yang tampaknya seperti kebenaran, tetapi sesungguhnya membawa kepada kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa sejak zaman dahulu kala, ada banyak orang yang muncul untuk menyesatkan. Ada banyak orang-orang jahat, orang-orang fasik yang muncul dengan berbagai muka,
yang jika tidak dengan hikmat-Mu tidak dapat kami kenali apakah mereka melakukan sesuatu yang benar atau tidak. Tetapi kami beruntung punya Tuhan yang senantiasa memberikan kami hikmat pengertian melalui pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Sehingga kami mendapat tuntunan, mendapat bimbingan dalam menjalani iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati para pendeta kami, para hamba-hamba Tuhan yang memberikan pengajaran. Kami juga berdoa secara khusus pada saat ini ya Tuhan, untuk jemaat GKE Luhing Kabujur di Olung Siron. Kami berdoa agar jemaat di tempat itu dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan firman-Mu, dan Tuhan memberkati setiap pekerja pelayanan yang melayani di sana, baik ibu pendeta maupun mahasiswa PPG dan juga para penetua dan diakon, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di sana, kiranya Tuhan senantiasa berkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami di mana-mana tempat di seluruh wilayah pelayanan Resort GKE Puruk Cahu. Biarlah kiranya senantiasa seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat kepada kami untuk senantiasa belajar, mengembangkan diri, supaya apa yang kami pelajari, apa yang kami beritakan kepada jemaat sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang menuntun menolong kehidupan mereka, agar mereka senantiasa mendapat sukacita di dalam Tuhan. Engkau berkati, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan yang ada dalam pergumulan hidup, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk PGIS dan gereja-gereja yang tergabung di dalamnya. Kami berdoa agar hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya dan di tempat-tempat lain senantiasa mendapat hikmat, kesehatan, kekuatan, berkat, perlindungan yang datang dari Tuhan. Biarlah kiranya mereka senantiasa memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada seluruh jemaat yang dilayani. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami di pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, para kepala dinas, anggota DPR, bupati, ASN, honorer, staf, karyawan, biarlah kiranya semua dapat Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Kau berikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi berbagai macam krisis di dalam kehidupan kami. Bahkan akhir-akhir ini, kenaikan bahan bakar minyak, kesulitan ekonomi, kelangkaan barang-barang tertentu menyulitkan kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan kami jalan keluar dari berbagai kesulitan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan jemaat dimanapun dilakukan, kategorial. Biarlah kiranya Engkau memimpin menolong kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menaikkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.